Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja di sepanjang rantai pasokan. Oke, sebagai pendahuluan, ada pepatah lama mengatakan Anda tidak dapat meningkatkan apa yang tidak Anda ukur. Nah, di sini konteksnya adalah perusahaan dengan rantai pasokan terbaik itu menciptakan hierarki ukuran kinerja yang tepat di tingkat eksekusi yang dikombinasikan dengan penyulingan makna di tingkat strategis. Jadi perusahaan itu menyadari bahwa tujuan strategis di tingkat atas hanya akan berhasil jika ada ukuran kinerja yang jelas di tingkat transaksi untuk mengidentifikasi masalah eksekusi. Jadi ini menurut survei terhadap manajer bisnis global, ada 3 kegiatan yang paling banyak mendapat perhatian yaitu logistik, pembelian, dan pengukuran kinerja. Sini kita melihat bagaimana rantai pasokan ini sebagai kekuatan yang kompetitif. Nah, kita harus tahu bahwa tujuan akhir dan utama dari rantai pasokan adalah untuk berhasil mengirimkan produk dan layanan kepada pelanggan akhir. Agar perusahaan dapat sukses, pelanggan rantai pasok dan pengguna produk akhir harus merasa puas. Oleh karena itu, perusahaan harus menginvestasikan waktu dan upaya untuk memahami mitra rantai pasokan dan persyaratan pelanggan akhir. Kemudian, menyesuaikan atau memperoleh kompetensi rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian, memahami konsumen akhir. Ini salah satu poin yang paling penting. Kenapa? Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk memahami konsumen akhir bukan hanya sebagai tugas, tetapi keharusan. Jadi, pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen membantu perusahaan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan, membangun loyalitas, dan memastikan kesuksesan jangka panjang dalam pasar. Jadi, perusahaan itu harus mempertimbangkan kebutuhan segmen pelanggan seperti variasi produk yang dibutuhkan. Jadi, perusahaan itu harus memahami produk seperti apa dan variasi seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen akhir. Kemudian kuantitas, berapa banyak yang dibutuhkan oleh pelanggan, frekuensi pengirimannya, berapa lama. Kemudian kualitas produk yang diinginkan, kualitas produk yang harus dijamin oleh perusahaan hingga sampai kepada konsumen akhir, dan tingkat keberlanjutan yang dicari. Kemudian harga produk, harga harus relatif lebih murah tetapi kualitasnya nggak turun. Kemudian memahami persyaratan mitra rantai pasok. Eh, Strategi rantai pasok itu harus mempertimbangkan potensi pertukaran yang ada antara biaya, kualitas, keberlanjutan, dan persyaratan layanan yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya itu ketanggapan rantai pasok itu untuk memenuhi tanggal jatuh tempo, waktu tunggu, dan persyaratan kuantitas sambil memberikan layanan pelanggan tingkat tinggi dan biaya. Nah, untuk dapat mencapai daya tangkap yang diinginkan tadi, perusahaan itu harus lebih responsif, yaitu berpotensi untuk membutuh berpotensi yang untuk investasi tambahan, kapasitas dan transportasi yang lebih cepat. Nah, kualitas atau keandalan rantai pasok itu memerlukan investasi peralatan yang lebih baru. Kenapa? Biar nggak ketinggalan atau kalah bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian ini teknologi yang lebih baik, serta bahan dan komponen berkualitas lebih tinggi dari antara peserta rantai pasok. Kemudian menyesuaikan kemampuan anggota rantai pasok. Di sini setiap anggota rantai pasok itu harus mengaudit kemampuan mereka dan kemampuan mitra dagang mereka untuk menentukan apakah yang mereka lakukan itu konsisten dengan kebutuhan pelanggan akhir. Nah, dan anggota rantai pasok lainnya. Menyesuaikan kemampuan rantai pasok dengan kebutuhan pelanggan akhir, berarti perusahaan dan mitra rantai pasok mereka harus terus menilai kembali kinerja mereka, apakah sudah maksimal.
hingga pelanggan tadi merasa puas. Di sini mencocokkan atau menyesuaikan kemampuan anggota rantai pasok dengan kebutuhan pelanggan akhir menjadi tugas yang sulit. Itu eh, bisa terjadi di tingkat komunikasi dan kerjasama antar perusahaan yang kurang baik. Penggunaan standar dan variasi kinerja. Standar kinerja dan varians adalah dua konsep penting dalam manajemen rantai pasok. Standar kinerja adalah target atau harapan yang ditetapkan untuk kinerja rantai pasok. Sedangkan varians adalah perbedaan antara kinerja aktual dan standar kinerja. Penggunaan standar kinerja dan varians pada rantai pasok itu membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi. Jadi perusahaan itu harus menetapkan standar kinerja yang realistis, ya, yang dapat dicapai dan harus mengumpulkan data kinerja secara akurat. Jadi perusahaan nggak boleh pengen produksi banyak, padahal tenaga kerja nggak sanggup. Untuk ini productivity dan utilization measure. Ini untuk rumusnya ada output per cost dikali labor tambah kapital, energi, dan material. Untuk single factor productivity measures, ada output per cost of labor. Kemudian mengembangkan ukuran kinerja kelas dunia. Ada langkah-langkahnya gimana sistem pengukuran kinerja yang efektif itu seperti apa. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan strategis perusahaan. Kemudian mengembangkan pemahaman tentang serangkaian persyaratan setiap area fungsional untuk mencapai tujuan strategis. Selanjutnya, merancang dan mendokumentasikan ukuran kinerja untuk setiap area fungsional yang secara memadai melacak setiap kemampuan yang dibutuhkan. Memastikan kompatibilitas dan fokus strategis dari ukuran kinerja yang akan digunakan. Kemudian, menetapkan sistem pemantauan kinerja yang baru, mengidentifikasi tren internal dan eksternal yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan dan area fungsional kinerja perusahaan dan area fungsional dari waktu ke waktu. Nah, sini secara berkala perusahaan itu harus mengevaluasi kembali sistem pengukuran kinerja karena tren yang perubahan lingkungan akibat perubahan lingkungan. Ini world class performance measure, ada capability areanya, ada quality, mencakup ada 8 poin. Yang pertama ada number of defect per unit product, and per unit purchased. Kemudian ada number of supplier use, ada cost, scrap or spoils loss per work center, average setup time, kemudian ada customer, ada flexibility-nya, ada defendability, dan innovation. The Balance Scorecard. BC ini dikembangkan oleh Dr. Angus Robert Kaplan and David Norton dari Harvard Business School pada awal tahun 1990. BC ini merupakan suatu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau instansi melalui kartu skor yang hendak diwujudkan manajemen di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa kinerja manajemen diukur secara komprehensif, koheren, berimbang, dan terukur dari dua perspektif, keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Sini ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama itu dari perspektif keuangan, yaitu ukuran yang membahas pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, pengurangan produk, pengurangan biaya, produktivitas, aset, dan investasi strategi. Kemudian dari perspektif proses bisnis internal, dia ini berfokus pada kinerja proses bisnis internal yang paling penting dari organisasi, yaitu kualitasnya, pengembangan produk baru, fleksibilitas, elemen inovatif dari proses, dan berbasis waktu. Kemudian dari perspektif pelanggan, yaitu pengukuran yang berfokus pada persyaratan dan kepuasan pelanggan, termasuk peringkat kepuasan pelanggan, keandalan,
daya tanggap, retensi pelanggan, kemudian ada atribut dan profitabilitas pelanggan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu ukuran yang berkonsentrasi pada orang, sistem, dan lingkungan eksternal organisasi, yaitu untuk gimana mempertahankan dan melatih karyawan, meningkatkan teknologi informasi, keselamatan karyawan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. D-score model. Model SQR ini atau Supply Chain Operation Reference disahkan oleh SCC, yaitu Supply Chain Council. SCC ini terbentuk pada tahun 1996 yang merupakan asosiasi non-profit internasional dan independen dengan keanggotaan yang terbuka bagi semua perusahaan atau organisasi. Dia ini berfokus pada riset, aplikasi, serta upaya memajukan sistem yang dan praktik yang lebih canggih. Kemudian model ini menyajikan kerangka proses bisnis, indikator kinerja, praktik-praktik terbaik, best practice, serta teknologi yang unik untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi antar mitra rantai supply, sehingga meningkatkan efektivitas manajemen rantai supply dan efektivitas penyempurnaan rantai supply. Ada 6 kategori proses dari model Square tadi. Yang pertama itu ada plan, yaitu mencakup perencanaan permintaan, termasuk menyeimbangkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan, bagaimana mengkomunikasikan rencana tadi untuk rantai pasok, manajemen aturan bisnis, kinerja rantai pasok, dan pengumpulan data. Kemudian ada source, yaitu proses yang melakukan pengumpulan dan pengadaan material barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya telah direncanakan. Make, yaitu melakukan eksekusi terhadap produk, ya, make to stock, make to order, dan engineer to order, termasuk penjadwalan aktivitas produksi, pengujian, pengemasan, dan merilis produk untuk pengiriman. Ini mengelola pengerjaan dalam proses. Kemudian pengiriman atau deliver, proses yang termasuk ini untuk mendistribusikan barang jadi dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini termasuk manajemen pemesanan, manajemen gudang, ya, di dalam gudang ini ada pengemasan produk sesuai prosedur perusahaan, mencakup transportasi juga, termasuk gimana nyari transportasi yang tepat dan cepat, ya, untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Return, ya, atau pengembalian. Pengembalian bahan yang dibeli ke pemasok dan penerimaan barang jadi yang dikembalikan dari pelanggan, ya, termasuk otorisasi dan penjadwalan pembaliannya. Kita menerima, memverifikasi, dan mendisposisi produk yang cacat atau kelebihan tadi. Di sini mencakup pengembalian dan bagaimana mengelolanya. Enable, ini proses yang terkait untuk membangun, ya, memelihara dan memantau informasi, sumber daya, aset, aturan bisnis, bagaimana poin-poin ini dapat mengoperasikan rantai pasok menjadi lebih baik lagi. Memungkinkan proses ini untuk mendukung manajemen rantai pasok yang lebih optimal. Ini performance atribut score atau model score. Untuk performance atributnya ada reliability, yaitu kemampuan menjalankan kegiatan sesuai ekspektasi seperti on time, derai, quantity, derai, quality. Responsif itu kecepatan untuk dalam memenuhi permintaan customer. Ability itu kemampuan memberikan respon terhadap faktor eksternal seperti perubahan pasar demi mempertahankan keunggulan kompetitif. Cost atau biaya ini, ya, proses supply chain termasuk gaji tenaga kerja dan biaya dalam membeli material. Aset manajemen efisiensi, gimana kita mampu menggunakan aset ini secara efisien, misalnya inventory days of supply dan capability utilization. Thank you, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian paham tentang
pengukuran kinerja di sepanjang rantai pasok.